Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda yang solih solihah? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dan ini merupakan pertemuan ketiga kita ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa cukup di dalam hati masing-masing saja ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan minggu lalu kita telah belajar yaitu tentang letak astronomis dan geografis Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bentuk muka bumi Indonesia. Jadi, di atas permukaan bumi ini kita berjalan, kita mendirikan rumah dan kita mencari nafkah. Di atas permukaan bumi ini juga kita menyaksikan beraneka ragam jenis binatang dan tumbuh-tumbuhan. Di atas permukaan bumi ini juga kita menyaksikan lautan, gunung berapi dan sebagainya. Ternyata indah ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam geografi, bentuk permukaan bumi lebih dikenal dengan istilah relief rupa atau muka bumi. Ada beberapa bentuk relief muka bumi, yaitu relief daratan, relief dasar laut, dan yang terakhir adalah relief muka bumi di Indonesia. Kita bahas satu persatu. Nah, ini dia relief daratan. Setiap daerah tempat kita tinggal tentu memiliki relief daratan yang berbeda-beda. Mungkin ada di antara kalian yang tinggal di daerah dataran tinggi atau perbukitan. Mungkin pula ada yang tinggal di daerah dataran rendah atau di daerah pantai. Dataran tinggi dan dataran rendah adalah sebagian dari relief. Relief dataran terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada dataran tinggi seperti yang ditunjukkan di nomor 1, ada dataran rendah, ada jurang di nomor 2, ada ngarai ditunjukkan di nomor 3, ada lembah nomor 4, ada sungai, danau, dataran rendah, pegunungan, dan bukit. Nah, ini dia bagian-bagian dari daratan, relief daratan. Kita akan membahas satu persatu apa itu yang dimaksud dengan daratan tinggi, daratan rendah, dan lain sebagainya. Yang pertama, daratan rendah, yaitu dataran yang memiliki ketinggian kurang dari 600 meter di atas permukaan laut. Selain itu, tidak memiliki banyak perbedaan ketinggian antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Dataran rendah merupakan hasil dari sedimentasi sungai. Contohnya, dataran rendah di pantai utara Jawa. Yang selanjutnya adalah dataran tinggi. Dataran tinggi ini merupakan dataran dengan ketinggian di atas 600 meter. Pegunungan atau bukit dengan puncak yang rata juga bisa dikatakan sebagai dataran tinggi. Ini gambar contoh dari dataran tinggi. Selanjutnya adalah gunung atau mountains. Adalah permukaan bumi yang menjulang ke atas dan berbentuk seperti kerucut atau kubah yang berdiri sendiri karena adanya pengangkatan kerak bumi. Permukaan bumi yang menjulang ini disebut gunung bila tingginya di atas 600 meter. Gunung ditandai dengan adanya puncak, bagian bawah, lereng, dan kaki gunung. Contoh Gunung Gede, Gunung Muria, dan Gunung Merapi. Nah, ini dia. Jadi Anda bisa memperhatikan ya lingkungan di sekitar kita, apakah kita termasuk ke dalam dataran tinggi, dataran rendah, dan apakah kita dikelilingi oleh macam-macam pegunungan. Selanjutnya adalah bukit. Yang dimaksud dengan bukit adalah jenis pegunungan yang tingginya kurang dari 600 meter. Perbukitan adalah rangkaian bukit yang memanjang. Gambarnya itu bisa dilihat dari gambar yang poin nomor 1. Selanjutnya lembah. Lembah adalah daerah yang lebih rendah dari tempat sekitarnya dan berupa daerah di antara gunung atau bukit. Ini contohnya bisa dilihat di gambar nomor 2. Yang selanjutnya adalah ngarai. Ngarai adalah lembah yang dalam dan sempit dengan lereng yang curam. Contohnya adalah Ngarai Sianok di Sumatera Barat. Ini contohnya juga ada di gambar nomor 3. Selanjutnya peneplain. Anda pernah mendengar apa itu peneplain? Ya, jadi peneplain adalah dataran yang terbentuk karena meluapnya sungai. Endapan berbagai material yang terbuat dari luapan sungai akhirnya membentuk daratan. Ini dia contoh dari peneplain ya. Mungkin untuk di daerah kita sendiri atau di Takengon belum ada ya kita menjumpai peneplain. Selanjutnya di nomor 8 ada pantai.
Yang dimaksud dengan pantai ini adalah garis batas bertemunya tepi daratan dan lautan yang selalu dipengaruhi gelombang pasar air laut. Jadi, bentuk garis pantai ini dapat terus berubah akibat pengaruh dari gelombang air laut, angin, dan arus laut. Pantai dapat dibedakan atas pantai landai seperti Pantai Ancol dan pantai curam seperti Pantai Pacitan. Gambar pantai bisa kita lihat di gambar nomor 1. Selanjutnya adalah pesisir. Pesisir ini adalah daratan dari batas pantai sampai daerah yang dipengaruhi laut selama ada angin laut. Gambarnya bisa kita lihat di gambar nomor 2. Selanjutnya kita akan belajar relief dasar laut. Oh ya, sebelum itu Anda diingat ya, di relief daratan ada beberapa bagian, yaitu ada pantai, ada pesisir, dataran tinggi, dataran rendah, gunung, dan lain sebagainya. Selanjutnya di relief dasar laut, perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah contoh dari relief dasar laut. Di situ ada palung laut, lubuk laut, permukaan laut, gunung laut, punggung laut. Nah, jadi sebenarnya sepintas kita memperhatikan bahwa bentuk lautan semuanya sama kalau kita lihat dari luar seperti itu kan, yaitu rata. Namun bila kita masuk ke dalam dan melihat dasarnya, kita akan menemukan bahwa bentuk dasar laut bermacam-macam. Sama seperti di daratan, di dasar laut juga ada perbukitan maupun gunung. Relief dasar laut meliputi bentuk-bentuk sebagai berikut. Jadi ini bentuk-bentuk dari relief dasar laut, yaitu ada dangkalan. Dangkalan adalah dasar laut yang melandai ke arah laut dengan kedalaman 0 sampai 200 meter atau rata-rata kedalamannya di bawah 200 meter. Lalu ada lubuk laut. Lubuk laut adalah dasar laut berbentuk bulat seperti mangkok. Contohnya adalah lubuk laut Sulawesi dan lubuk laut Sulu. Selanjutnya gunung laut. Gunung laut adalah gunung yang dimulai dari dasar laut, puncaknya menjulang hingga ke permukaan laut. Contohnya Gunung Krakatau di Selat Sunda. Jadi itu merupakan gunung dari laut. Yang selanjutnya adalah palung laut. Palung laut ini adalah lembah yang sangat dalam dan memanjang di dasar laut serta memiliki lereng curam. Contohnya adalah Trok Sunda di selatan Pulau Jawa yang memiliki kedalaman sekitar 7.450 meter. Yang selanjutnya ada ambang laut. Ambang laut adalah dasar laut yang mencuat, kemudian memisahkan perairan yang satu dengan perairan yang lain. Contohnya Laut Dangkal di Laut Sulawesi yang dipisahkan oleh ambang laut yang ada di Kepulauan Talaud. Lalu ada punggung laut. Punggung laut adalah pegunungan di dasar laut yang punggungnya muncul di atas permukaan air laut, sehingga merupakan deretan kepulauan. Yang terakhir ada alur-alur laut. Alur laut ini adalah relief dasar laut berupa lembah-lembah sungai yang mengalami penenggelaman. Jadi Anda bisa memperhatikan ini ya contohnya ya. Nah, jadi yang baris palung laut ini itu adalah lereng yang curam seperti itu ya. Lalu ada punggung laut dan ada gunung laut, itu tampak di permukaan laut. Oke, jadi itu dia relief daratan dan relief dasar laut. Selanjutnya kita akan belajar relief muka bumi di Indonesia. Berdasarkan relief muka bumi di Indonesia, wilayah Indonesia dapat dikelompokkan atas 3 bagian, yaitu wilayah bagian barat, wilayah bagian tengah, dan wilayah bagian timur. Pada wilayah bagian barat ini meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan pulau-pulau di sekitarnya. Pulau-pulau ini dipisahkan oleh laut dangkal yang disebut dangkalan Sunda. Relief daratan di wilayah bagian barat bervariasi, terdapat beberapa bentuk seperti dataran, bukit, gunung, dan lembah. Selanjutnya wilayah bagian tengah meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Nusa Tenggara atau NTT, NTB, dan Bali. Wilayah laut di antara pulau-pulau ini tergolong laut dalam relief daratan di Pulau Sulawesi bervariasi, tetapi pulau-pulau di NTT, NTB, serta Kepulauan Maluku kurang bervariasi. Jadi itu dia reliefnya ya. Wilayah bagian timur ada meliputi Pulau Papua, Kepulauan Aru, dan di antara pulau-pulau ini terdapat dangkalan atau paparan yang kita kenal dengan dangkalan Sahul. Itu sudah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu. Relief daratan di wilayah bagian timur ini bervariasi, ada
ada bentuk seperti dataran, bukit, gunung, dan lembah. Jadi mungkin hanya ini yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ustazah harap semua mengingat materi kita, yaitu ada bentuk muka bumi, ada bentuk daratan, bentuk lautan, dan relief muka bumi di Indonesia itu sendiri seperti apa, seperti itu ya. Jadi Ustazah akhiri pembelajaran kita hari ini dengan memperbanyak istighfar dan membaca doa kafaratul majelis. Oh iya, dan Ustazah juga mengingatkan kepada ananda-ananda semua untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara menerapkan protokol kesehatan dari pemerintah, yaitu pakai masker saat hendak keluar rumah, sering cuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.